Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Oke, pada episode sebelumnya kita sudah membahas positioning ya, salah satu strategi yang digunakan perusahaan jasa dalam memuaskan para pelanggan, sehingga tidak salah ya dalam memilih pasar yang memuaskannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada salah satu bauran pemasaran yang itu merupakan strategi yang sangat penting dan utama, yaitu apa? Yaitu tentang produk. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, produk seperti yang kita ketahui, bauran pemasaran ini ada juga di barang ya, produk berbentuk barang. Nah, di jasa itu juga ada. Jadi yang perlu teman-teman tekankan, produk ini tidak hanya identik dengan barang, tapi produk itu mencakup barang dan jasa. Maka ada produk barang dan produk jasa. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada mengembangkan produk jasa ya. Jadi ini strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan mana manfaat inti dari suatu produk jasa yang ditawarkan dengan mana yang merupakan elemen tambahan saja. Jadi bukan inti gitu. Nah, banyak sekali sebagai gambaran awal ya, banyak sekali sebenarnya perusahaan yang pastinya menggunakan strategi ini. Biasanya perusahaan-perusahaan besar atau memang pada awalnya memang manfaat utamalah yang dicari oleh pelanggan. Tapi tidak sedikit pula yang pelanggan ini malah lebih merasakan manfaat tambahannya daripada manfaat intinya. Contohnya seperti hotel. Mungkin teman-teman merasa bahwa ya memang hotel ini manfaat intinya adalah tempat menginap ya, jasa tempat penginapan, baik itu semalam atau lebih dari satu malam. Namun bila teman-teman melihat atau merasakan ya, di hotel itu kan banyak sekali jasa yang ditawarkan, dan bahkan zaman sekarang karena misalnya nih banyak orang yang tinggal di tengah kota misalnya, mereka kesulitan mencari hiburan di tengah kota karena semua sudah ada ya, cuma jarang sekali yang asri, yang damai, yang intens ya dengan lingkungan kecilnya dia, misalnya keluarga kecil atau pasangan. Nah, itu mereka butuh tempat yang menawarkan jasa seperti itu. Nah, maka hotel yang ada di tengah kota itu bisa menawarkan berbagai macam jasa supaya menambah kepuasan dari pelanggannya. Nah, ini yang ditangkap oleh pelanggannya itu bukan yang ditangkap ya, lebih kepada yang lebih dirasakan dan lebih dicari itu sebenarnya bukan menginapnya ya, tapi lebih kepada proses menikmati weekend, berkumpul bersama keluarga dengan suasana yang nyaman, suasana yang tenang, damai, itu di hotel. Jadi yang dicari bukan lagi tempat menginap, tapi lebih kepada suasana. Nah, maka dari itu perusahaan jasa ini harus ini ya, selalu beradaptasi dan memanfaatkan kolaborasi dari manfaat inti produk jasa dan elemen suplementarinya atau elemen-elemen tambahannya. Ini juga sangat penting ya, bagi perusahaan jasa untuk mengerti ini dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Nah, merencanakan dan membentuk produk jasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi tentang bagaimana merencanakan dan membuat ya produk jasa ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar. Oke, sebuah
sebuah produk jasa ya, sebuah produk jasa itu mengandung seluruh elemen yang dapat mempengaruhi kinerja dari jasa tersebut, itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Seperti yang saya singgung di episode sebelumnya bahwa jasa ini ada apa? Fasilitas ini pasti nampak. Jasa yang nampak, suasana itu akan cenderung mengarah ke nampak bila digabungkan dengan fasilitas dari perusahaan. Nah, sehingga nantinya bila kita bisa mengkolaborasikan antara kedua elemen ini, dia akan membentuk suatu nilai dari pelanggan. Nah, selanjutnya produk jasa ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama ada core product atau produk inti. Nah, di sini ialah produk atau manfaat utama yang ditawarkan oleh perusahaan jasa saat ia melaunching merek tersebut atau melaunching produk tersebut. Jadi di sini adalah manfaat utama yang harusnya dirasakan oleh pelanggan. Jadi karena kayak hotel tadi pasti ketika ditawarkan pada pertama kali itu ditawarkan adalah apa manfaat utamanya, yaitu apa, jasa penginapan gitu. Nah, selanjutnya komponen yang lain adalah supplementary service, yaitu jasa tambahan. Di sini jasa tambahan ini digunakan untuk memperkuat manfaat inti yang tadi ditawarkan oleh produk utamanya. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan adanya tambahan fasilitas, tambahan jasa-jasa yang bisa ditawarkan oleh perusahaan, ini akan membantu perusahaan mencakup pangsa pasar yang lebih luas. Maka tidak bisa zaman sekarang itu sangat bergantung pada manfaat inti. Jadi harus ada tambahan-tambahan jasa yang lainnya untuk mendukung dari kinerja manfaat inti suatu produk jasa. Misalnya teman-teman di kedai kopi itu yang dijual mungkin manfaat utamanya adalah yang dirasakan menikmati secangkir kopi yang nongkrong di kedai tersebut. Namun manfaat yang lain harus ada, contohnya jasa menyediakan suasana yang nyaman, jasa parkir, terus habis itu apalagi fasilitas musik, toilet, musola, terus habis itu apalagi pelayan yang ramah dan lain sebagainya. Itulah tambahan-tambahan yang membantu meningkatkan kinerja dari produk intinya, core produknya itu. Jadi ini sangat penting untuk dikolaborasikan. Yang ketiga adalah bagian yang tak kalah penting juga adalah delivery processes. Nah, di sini bagaimana perusahaan itu menyampaikan jasa yang ia tawarkan kepada para pelanggannya. Apakah dengan administrasi yang baik atau tidak beraturan, tidak sistematis, jadi acak-acul gitu. Siapa cepat dia dapat. Nah, padahal bila sebuah jasa ditawarkan dengan sistem yang rapi, sistem yang sesuai yang diharapkan oleh para pelanggan, pasti akan mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, maka dari itu sangat penting mengkolaborasikan core product dan supplementary elemen secara baik ya, sehingga nantinya bila disampaikan kepada pelanggan itu juga menimbulkan kepuasan. Nah, bagaimana kita mendesain, bagaimana kita merancang sebuah konsep jasa. Nah, konsep jasa ini harus sesuai dengan beberapa elemen atau beberapa isu yang seperti tertera di layar. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, ketika teman-teman ingin mendesain sebuah jasa, maka tidak bisa sembarangan. Jasa ini harus dibuat, didesain, di-create dengan sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi.
Nah, yang pertama, satu, how the different service component are delivered to the customer. Jadi bagaimana jasa ini, setiap komponen jasa yang kita tawarkan itu disampaikan kepada pelanggan itu berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa satu pelanggan dengan pelanggan yang lain itu penyampaian jasanya sama. Minimal ada, standarnya itu ada, tapi tidak bisa secara sepenuhnya itu sama persis. Karena jasa ini seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya, itu penuh dengan subjektivitas. Sehingga setiap perbedaan pelanggan, maka beda pula cara kita menyampaikan jasa yang diberikan. Misalnya sama-sama orang dewasa ya, sama-sama orang dewasa atau katakanlah sama-sama pasangan yang ingin menginap di hotel. Nah, ada yang mandiri membawa barangnya sendiri dan lain sebagainya, tidak perlu bantuan. Nah, itu kita pasti melayani dengan apa namanya lebih sedikit yang ditawarkan. Contohnya kayak langsung saja mau diantar ke kamar atau tidak, atau habis itu nanti kita kamar sudah dibersihkan dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan pelanggan atau keluarga yang datang dengan sifat barang-barangnya ingin dibawakan. Nah, itu juga beda lagi. Itu perlu perbedaan dalam penyampaian jasanya. Tidak berbeda secara sepenuhnya ya, hanya saja kasus-kasus tertentu itu akan terjadi. Maka sangat penting bagi perusahaan jasa untuk memahami hal tersebut. Terus selanjutnya, the nature of the customer role in those processes. Nah, jadi apakah sifat-sifat yang ada pada customer itu dalam menyampaikan proses atau dalam penyampaian jasa ya. Jadi sangat penting kita memahami bagaimana customer ini terlibat dalam proses pemenuhan kebutuhan. Jadi tidak bisa dalam jasa pelanggan ini tidak terlibat, apalagi sangat berkaitan dengan ini ya, sering berkaitan dengan atau high contact, bisa disebut namanya high contact, sering adanya interaksi gitu. Nah, ini sangat penting untuk memahami di mana saja letak pelanggan ini akan terlibat kontak dengan SDM. Nah, disitulah letak di mana perusahaan itu harus melatih para karyawannya atau SDM-nya untuk tetap profesional dan memberikan kinerja terbaik dalam proses penyampaian jasa. Jangan sampai ada pelanggan. Terus yang diberi kurang memuaskan, karena ini akan menimbulkan kekecewaan dari pelanggan tersebut. Nah, yang selanjutnya, waktu. Berapa lama waktu yang diberikan dalam sekali pemberian jasa? Mungkin bisa dipastikan bahwa setiap pelanggan ini akan berbeda-beda ya. Namun kita harus memiliki standar. Berapa lama kita dalam memberikan jasa tersebut. Jangan sampai terlalu lama, jangan sampai juga terlalu cepat, karena akan timbul ketidakpuasan. Maka dari itu harus sesuai timing dengan tepat ya. Namun jangan lupa untuk mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana style kita dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan. Ini sangat penting karena tidak semua pelanggan itu suka dengan gaya yang itu saja. Bisa jadi satu pelanggan dengan pelanggan lainnya itu berbeda-beda selera. Misalnya ada yang orang Jawa suka dilayani dengan style yang kalem, yang ramah dan lain sebagainya. Dan misalnya orang-orang non Jawa ya yang sekiranya keras misalnya,
ketika kalem, gemulai, lemah lembut, mungkin merasa kayak kayak ayolah cepat, nggak usah lama-lama, misalnya seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena perbedaan karakteristik dari pelanggan. Perusahaan harus tahu hal-hal ini akan terjadi. Maka dari itu sangat penting dalam merencanakan manfaat dalam menawarkan jasa. Nah, selanjutnya bagaimana mendokumentasikan urutan dalam delivery jasa kepada pelanggan. Nah, yang pertama kita harus tahu customer mana yang akan merasakan manfaat inti dan mana yang akan lebih merasakan manfaat tambahan. Jadi seperti yang tadi ya, seperti tadi yang saya contohkan, ada yang lebih merasakan manfaat tambahannya daripada yang manfaat intinya. Nah, di sini sangat penting ya, sangat penting kita memahami itu semua. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita dapat dengan lebih mudah ya dalam menyampaikan jasa. Misalnya satu pelanggan itu butuhnya langsung saja, membutuhkan jasa intinya di sini apa. Misalnya kalau tadi hotel, misalnya saya datang ke sini langsung inginnya menginap saja. Nah, misalnya seperti itu. Ada juga yang mungkin ya pelanggan lain itu datang ingin merasakan supplementary service dulu, lebih kepada yang dicari adalah jasa tambahannya dulu daripada jasa intinya. Nah, itu sangat penting untuk perusahaan ketahui dan dipahami ya, sehingga nantinya tidak salah dalam menawarkan jasa. Sehingga yang terjadi apa? Efektif dan efisien. Seperti tujuan utama dari manajemen. Terus jangan lupa lama waktu yang dibutuhkan dari setiap jasa yang kita, seperti yang di slide sebelumnya, bahwa sangat penting bagi perusahaan untuk menetapkan standar berapa lama dia menyelesaikan satu kali proses jasa. Jangan sampai terlalu lama, jangan sampai terlalu cepat. Jadi milikilah sebuah standar. Karena sangat penting ya bagi teman-teman di perusahaan jasa ini untuk memiliki sebuah standar tertentu. Sehingga apa? Sehingga nantinya pelanggan ini merasa puas. Di sini sangat profesional dan sangat memuaskan. Standar ini dalam artian tidak baku ya, tapi lebih kepada ini adalah capaian minimal yang harus dilakukan oleh para SDM di perusahaan jasa supaya apa? Supaya memperoleh kepuasan dari pelanggan. Nah, bagaimana kita mengetahui? Apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sebenarnya tentang jasa yang dia butuhkan? Yang pertama jelas apa yang dia butuhkan. Yang kedua, kebiasaan apa yang dia lakukan, dan yang ketiga adalah harapan apa yang dia inginkan dari perusahaan kita. Nah, ini tidak boleh sembarang didefinisikan oleh perusahaan. Jadi hal-hal ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan oleh praktisi di perusahaan jasa ya sebelum menawarkan jasa yang diberikan. Sehingga apa? Sehingga meminimalisir kesalahan dan bertele-tele. Nah, jadi teman-teman harus outputnya sama ya, efektif dan efisien. Jadi sangat penting dalam membentuk proses jasa ini, dalam membentuk produk jasa itu kompleks. Namun teman-teman tidak harus di kompleks langsung yang paten komprehensif, tidak. Namun teman-teman dapat meningkatkan itu dari tahap ke tahap. Jadi tidak harus langsung, tapi bisa bertahap. Nah, tapi teman-teman sebagai praktisi jasa harus terus berkembang dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya teman-teman dapat terus eksis di dalam industri. Nah,
Di sini ada sedikit gambaran ya, ada sedikit gambaran tentang bagaimana supplementary elemen ini membantu core product di sebuah hotel dalam menyampaikan jasanya. Nah, misalnya di sini teman-teman reservasi ya sebelum sampai ke dalam hotel biasanya reservasi dulu, terus habis itu parking, check-in, ada internet ya jelas. Terus habis itu masuk ke dalam ruangan hotel ya, ruangan hotel di lobi biasanya. Terus habis itu ada porter yang membantu, di sini ada cemilan, ada fasilitas TV, di sini ada fasilitas ruangan apapun. Nah, terus ini di sini ada ruangan kamar-kamar yang digunakan. Nah, ini adalah sebuah skema yang seharusnya teman-teman tahu range-nya itu berapa lama sehingga teman-teman itu tidak lagi tidak lagi waktu penawaran jasa. Misalnya maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman ini harus menghitung ya, apalagi di sini contohnya hotel ya, harus menghitung segala macam aktivitas yang terjadi selama kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan di hotel. Nah, itu berbagai macam jasa yang digunakan apa saja, terus habis itu berapa lama, itu teman-teman harus tahu. Jadi tidak bisa sembarangan kayak udah yang penting aku bayar waktunya 12 jam. Udah terserah mau ngapain. Nah, itu nggak bisa. Itu tidak disarankan dan tidak dianjurkan ya, karena teman-teman harus tahu jam kerja. Teman-teman juga nggak bisa sembarangan. Teman-teman punya SOP yang telah diatur sehingga teman-teman teman-teman dapat menyediakan jasa ini dengan sangat profesional. Apalagi di sini contohnya hotel ya, sangat menentukan ya testimoni dari pelanggan itu terhadap hotel. Nah, ini sebuah contoh aja, sebuah contoh. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang bagaimana penyampaian proses produk jasa terhadap para pelanggan. Ini yang core product, yang kecil ya, yang kecil itu ada core product. Terus habis itu yang besar ini adalah supplementary service-nya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jadi bila manfaat inti yang diberikan kepada pelanggan itu berkaitan dengan apa? Dengan waktu, terus prosesnya, terus tingkat layanan, serta tadi peranan pelanggan dalam proses jasa tersebut. Itu adalah inti proses penawaran produk jasa kepada pelanggan. Nah, ketika jasa itu dikonsumsi oleh pelanggan, nah, maka empat ini komponen-komponen yang berperan penting di dalam terlaksananya jasa tersebut. Sehingga bila empat ini terpenuhi, maka pelanggan akan merasa puas. Nah, sedangkan yang di lingkaran luar itu adalah komponen-komponen tambahan yang bisa teman-teman berikan kepada para pelanggan selain dari core product. Jadi apapun, tidak harus banyak. Yang penting apa? Pelanggan merasa puas dan pelanggan merasa bahwa jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan ini sangatlah lengkap. Karena semakin lengkap pasti pelanggan ini merasa wah di sini recommended sekali. Nah, bahasanya seperti itu. Dan berbeda dari yang lain ya, contoh. Nah, di sini ada the flower of service ya. Di sini tuh 8 kelompok yang bermanfaat ya, yang bermanfaat sebagai pendukung dari core product. Nah, biasanya bila 8 ini dapat perusahaan, maka pelanggan akan merasa sangat puas ya, jadi sudah sampai maksimal kepuasan.
Nah, itu dibagi dua, ada namanya elemen mudah, yang kedua ada elemen yang memperkuat. Nah, di sini elemen yang mempermudah berarti yaitu tambahan layanan bahan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan yang berkaitan dengan apa? Informasi, terus penerimaan pesanan, terus habis itu penagihan, juga pembayaran yang memperkuat dari core produk sehingga tumbuh muncul nilai dari pelanggan. Itu antara lain ada jasa konsultasi yang diberikan, terus habis itu ada keramahan daripada SDM-nya, terus habis itu adanya penyimpanan, adanya juga jasa misalnya pengecualian. Jadi kayak pesanan khusus-khusus tadi masuknya ke dalam apa namanya core apa namanya tipe-tipe yang berkuat. Nah, mari kita bu. Nah, di sini ini gambarnya ya 8 komponen dari service flow. Nah, tadi seperti di gambar ada core ya, ada inti produk atau produk utama. Ini 8 tambahan yang sekiranya dinilai dapat membantu meningkatkan minat dari para pelanggan dan akan menimbulkan pada para pelanggan. Yang pertama apa? Yang pertama masih. Nah, jelas informasi di misalnya seperti jasa traveling yang teman-teman ketahui, pasti nggak tahu apapun itu komponen dan mereka apa ya link atau apa ya namanya website ya link atau siapapun yang ya kan informasi tentang perusahaan jasa tersebut. Terus yang kedua apa namanya misalnya servis jam buka, nah, jam operasional perusahaan, harga, terus habis itu berbagai macam dokumentasi, company profile dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu pelanggan untuk mengenali perusahaan tersebut. Nah, semakin lengkap informasi yang diberikan oleh perusahaan, maka akan semakin mempermudah pelanggan mengetahui tentang perusahaan tersebut. Dan pasti pelanggan akan cenderung akan cenderung memilih perusahaan tersebut untuk melayani kebutuhannya atau memuaskan kebutuhannya. Yang kedua adalah order taking atau penerimaan pesanan. Di sini yang dimaksud adalah jadi seperti ini. Selain dari informasi, bagaimana cara memesan itu juga merupakan layanan tambahan yang untuk diterapkan. Misalnya seperti adanya membership, itu kan misal kayak kita bisa ketika kita datang ke sebuah perusahaan jasa, itu kayak kita tinggal ngomongnya yang biasanya ya, atau saya biasa beli di sini. Nah, nanti perusahaan itu akan mengenali dengan mudah member atau anggota dari perusahaan tersebut, sehingga akan lebih mudah bagi pelanggan dalam reservasi. Nah, penting bagi perusahaan untuk menerapkan layanan tambahan ini. Ada billing atau penagihan. Nah, penagihan ini zaman sekarang sudah tidak lagi didatengin terus mohon maaf bayarnya sekian misalnya. Mohon maaf pembayarannya kurang sekian misalnya. Itu sudah tidak seperti itu lagi. Jadi zaman sekarang itu sudah online. Nah, jadi penagihan ini supaya tidak membuat malu para pelanggan ya, dalam prosesnya supaya tidak membuat malu para pelanggan, maka
link ini melalui beberapa aplikasi atau secara otomatis melalui online, nanti sudah masuk tagihan kepada pelanggan. Sehingga dia dia tadinya itu eh, tadinya itu misalnya takut ya nantinya bila penagihannya bikin malu di depan umum dan lain sebagainya. Sekarang sudah lebih enak, tagihan ini bisa secara online. Nah, ini juga layak untuk dimanfaatkan oleh perusahaan jasa. Terus selanjutnya pembayaran. Nah, biasanya penagihan ini berkaitan dengan pembayaran. Ketika adanya online ini lebih enak. Di sini ada pilihannya jadi self service. Pelanggan ini ketika tadi yang mencari informasi tentang harga misalnya, jadi dia tagihannya lewat online, jadi dia tidak perlu interaksi dengan SDM dari perusahaan jasa tersebut. Melalui sebuah aplikasi misalnya, dia sudah ini sendiri melayani apa yang dia butuhkan, self service. Ini sebuah layanan tambahan yang sangat berguna bagi perusahaan. Sangat memudahkan pelanggan dalam berinteraksi atau dalam memesan sebuah jasa. Nah, di sini tadi ada jasa konsultasi ya. Nah, misalnya ada ini ya, misalnya ada chat, ada room chat. Room chat di sebuah aplikasi ini atau layanan apa ya? Layanan consulting ya, layanan atau customer service ini dapat membantu perusahaan berkomunikasi dengan para pelanggannya, dan pelanggan pun ketika bingung itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipecahkan oleh perusahaan jasa, sehingga mereka tidak ragu untuk melakukan pemesanan. Lalu di sini hospitality ini kaitan dengan jasa lainnya yang berkaitan dengan keramahan. Hospitality itu identik dengan keramahan. Nah, di sini ada beberapa macam seperti food and beverage, ada toilet dan lain sebagainya. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang sangat bermanfaat untuk memudahkan pelanggan dalam menikmati jasanya gitu. Jadi pelanggan sangat terpuaskan pada perusahaan ini. Jadi ini satu layanan bila teman-teman ya di safety atau di bagian penyimpanan, nah di sini ada apa coba? Child care, pet care, paling. Nah, itu sebenarnya security itu sangat bermanfaat bagi pelanggannya aman dengan adanya. Jadi semakin lengkap sebuah perusahaan jasa, maka akan semakin puas juga partnernya. Namun perlu dicatat bahwa tidak tidaknya dapat diterapkan oleh para pelanggannya sesuai dengan pasarnya, sehingga outputnya dan efisien. Jadi sesuaikan dengan perusahaan jasa yang bekerja. Tidak harus semua, karena walaupun semuanya diterapkan itu baik, namun belum tentu akan berdampak maksimal terhadap kepuasan pelanggan, karena bisa jadi yang dipertimbangkan dari pelanggan tersebut bisa. Nah, mungkin itu saja yang nanti bila ada yang kurang sepakat atau ada ilmu menurut bisa silakan. Selanjutnya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.